Halo, saya Evi Maria. Saya pengajar di program Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi. Video kali ini akan membahas tentang PPh 21 series pegawai tetap. Setelah sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 khususnya untuk pegawai tetap. Video ini hanya fokus untuk membahas penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. PPh pasal 21 dihitung dari penghasilan kena pajak karekan dengan tarif pasal 17. PKP itu diperoleh dari penghasilan neto kurangi dengan PTKP. Sedangkan penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Penghitungan teknis PPh pasal 21 pegawai tetap. Pertama, hitung dulu penghasilan bruto per bulan. Diperoleh dari mana? Gaji pokok, tambahan tunjangan, bonus, imbalan bulanan lainnya. Terus kemudian iuran-iuran yang dibayar perusahaan. Iuran apa aja yang boleh menambah penghasilan bruto? Iuran jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibayar perusahaan itu boleh menambah penghasilan bruto. Kemudian setelah itu apa? Dikurangi dengan biaya jabatan. Aturannya apa? 5% dari PB, ya, atau maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan, ya. Terus kemudian yang boleh menjadi pengurang ini iuran-iuran yang dibayar oleh karyawan. Apa aja? Dana pensiun. Kemudian JHT itu jaminan hari tua. THT itu tunjangan hari tua. Pokoknya iuran tersebut, 3 iuran tersebut kalau dibayar oleh karyawan itu boleh mengurangi penghasilan bruto. Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya tadi, maka penghasilan neto per bulan, ya. Kemudian kali dengan 12 jadi penghasilan neto setahun. Kemudian hitung dulu PTKP-nya. Setelah itu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, hasilnya penghasilan kena pajak, ya. Kemudian untuk PPh pasal 21-nya gimana? PPh pasal 21 penghasilan kena pajak kalikan dengan tarif pasal 17. Setelah dapat hasilnya bagi dengan 12 maka jadi PPh pasal 21 per bulan. Oke, ini review PTKP. Ya, elemen dari PTKP aturannya WP sendiri 54 juta, status kawin 4,5 juta, tanggungan per orang. Jumlah maksimal 3 orang tanggungan, per orangnya 4,5 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 21, maka tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pasal 17 untuk PP pribadi yang menggunakan tarif progresif sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak. Untuk memudahkan memahami bagaimana cara menghitung PPh pasal 21, saya akan jelaskan dengan menggunakan contoh soal untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan karyawan, ya. Tahun 2019, Henry karyawan PT Jaya Abadi menikah, belum punya anak, gajinya 5,75 juta dan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 200.000. Ini per bulan semua, ya. Tuh, ya. Ini slide 9. Ya. Hitunglah PPh 21 atas Henry. Gaji sebulan 5,75 juta. Ini penghasilan bruto sebulan. Ya, pengurangnya apa? Yang diperbolehkan biaya jabatan 5% dari PB 287.500. Ya. Kemudian iuran pensiun yang dibayar oleh Henry besarnya 200 sehingga pengurangnya 487.500. Ya, sehingga total penghasilan neto sebulan 5.262.500. Setahun berarti kali 12, 63.150.000, ya. Terus kemudian tadi PTKP-nya karyawan menikah belum punya anak, berarti WP sendiri 5,54 juta, status kawin 4,5 juta, sehingga total PTKP setahun 58,5. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, yaitu 4.650.000. Kemudian PPh-nya berarti kali dengan tarif pajak pertama, lapisan pertama 5%, berarti hasilnya 232.500. Sehingga PPh per bulannya berarti ini kan setahun, ya, 232.500 berarti bagi dengan 12, 19.375.
Kasus yang kedua, untuk karyawan dengan gaji bulanan. Tahun 2019, Danang karyawan PT Armada menikah, 2 anak, ibu tidak bekerja, gaji sebulannya 15 juta. Bayar sendiri iuran pensiun besar 500.000. PT Armada bayar premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian besarnya 600.000 dan membayar iuran jaminan hari tua 400.000. Ya. Kemudian berarti orang yang pertama ketika menghitung pajak, gaji cari dulu penghasilan bruto per bulan, gaji pokok 15 juta. Tadi ada premi asuransi, ya. JKK dan JK itu besarnya 600.000. Ya. Kemudian jaminan hari tua masuk enggak, gitu ya. JHT itu kan kalau yang masuk dalam penghitungan pajak kalau dibayar oleh karyawan. Kalau dibayar pemberi kerja, abaikan saja, tidak digunakan dalam penghitungan pajak. Jadi penghasilan brutonya hanya penambahan dari gaji pokok dan premi JKK dan JK sebesar 15,6. Terus pengurangnya gimana? Pengurangnya biaya jabatan 5% dari PP. Kalau 5% dari PP ini lebih dari 500.000. Berarti yang diambil maksimalnya 500.000. Kemudian tadi membayar iuran pensiun besarnya 500.000, sehingga potongannya pengurang PB-nya adalah sebesar 1 juta. Sehingga penghasilan neto per bulannya adalah 14,6 juta. Kali dengan 12 berarti penghasilan neto setahun 175,2 juta. Nah, terus kemudian tadi statusnya menikah, 2 anak, ibu tidak bekerja, berarti tanggungannya 3. Jadi WP sendiri 54 juta, status kawin 4,5 juta, kemudian tanggungan 3 kali 4,5 juta adalah 13,5 juta. Sehingga total PTKP-nya adalah 72 juta. Sehingga penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, penghasilan kena pajak besarnya 103,2 juta. Sehingga PPh pasal 21 terutang, berarti lapisan pertama dulu 5% dari 50 juta, 2,5 juta. Terus sisanya 15% kali 53,2 juta, 7,980 juta. Total PPh 21 setahun 10,480 juta. Ya. Kemudian PPh 21 per bulan berarti bagi 12, 873, 333. Jadi PPh 21 Danang bulan yang dibayar setiap bulan adalah 873, 333. Oke, contoh yang ketiga untuk pegawai tetap gaji bulanan karyawan ya. Eko bekerja pada PT Raja, menikah tanpa anak, gajinya 8 juta sebulan. PT Raja membayar premi jaminan keselamatan kerja dan premi jaminan kematian masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Raja menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulannya 3,7% dari gaji dan Eko menanggung 2% dari gaji. PT Raja ikut program pensiun, pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. PT Raja membayar iuran pensiun sebesar 200.000 dan Eko membayar sebesar 100.000. Hitunglah PPh bulan Juli 2019. Ya, berarti kita hitung dulu penghasilan brutonya. Penghasilan bruto diperoleh dari gaji pokok tadi 8 juta. Kemudian PT Raja membayar premi, ya, asuransi, ya, premi JKK itu besarnya 0,5% dari 8 juta, 40.000, ya. Kemudian premi JK, jaminan kematian itu 0,3% dari 8 juta adalah 24.000. Sehingga penghasilan bruto per bulannya, ya ini tinggal ditambahkan semua adalah 8.064.000. Pengurangnya, sekarang pengurang biaya jabatan. Jangan lupa selalu biaya jabatan mengurangkan 5% dari PB, ya, 403.200 rupiah. Ya, maksimalnya 500, berarti ini belum sampai, berarti yang diambil yang terendah. Kemudian iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan. Ingat, pengurang-pengurang ini adalah yang dibayar oleh karyawan, ya. Jadi iuran pensiun yang dibayar karyawan tadi berapa? 100.000. Eko membayar 100.000. Kemudian iuran JHT, dia iuran JHT Eko menanggung, dia iuran JHT 2% dari gaji. 2% dari gaji yaitu 160.000, ya. Nah, sehingga dia yang menjadi pengurang adalah sebesar 663.200 rupiah. Ya, sehingga penghasilan neto per bulan, penghasilan bruto dikurangi pengurang, total pengurangnya tadi
sehingga penghasilan neto per bulannya adalah 7.400.800 rupiah. Sehingga penghasilan neto setahun berarti kali 12, 88.809.600. Nah, terus kemudian sudah tahu penghasilan neto setahun, berarti kita langsung cari PTKP-nya. Tadi statusnya menikah tanpa anak, berarti WP sendiri 54 juta, status kawin 4,5 juta. Sehingga PTKP yang boleh dikurangkan adalah 58,5 juta. Sehingga penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto kurangi dengan PTKP sebesar 30.309.600. Ya. Nah, ini berarti ketika kita masukkan ke tarif gitu ya, kalikan dengan tarif, berarti kena lapisan yang pertama 5%. Ya, kali dengan 30.309.600, hasilnya 1.515.480. Yang itu total PPh 21 setahun. Ya, pertanyaannya kan adalah berapa PPh bulan Julinya? Ya, berarti dibagi dengan 12. Ya, jadi per bulannya dapat PPh 21 yang harus dibayar adalah 126.290 rupiah. Bagaimana untuk karyawati? Pada prinsipnya, cara menghitung PPh 21 untuk karyawati sama dengan karyawan. Yang membedakan nanti hanya di item penghitungan PTKP. Ya, Tantri Abdi karyawati menikah tanpa anak, suami tidak bekerja, ditunjukkan dengan surat keterangan, dengan gaji sebulan 8,5 juta. Tantri membayar sendiri iuran pensiun 50.000 sebulan. Bulan Juli 2019, selain gaji, Tantri menerima pembayaran tas lembur sebesar 2 juta. Pertanyaannya adalah hitunglah PPh pasal 21 untuk bulan Juli 2019. Jadi, penghasilan brutonya per bulan tadi diperoleh dari gaji pokok 8,5 juta dan uang lembur 2 juta. Kemudian pengurangnya apa? Pengurangnya adalah biaya jabatan 5% dari PB. Hasilnya kan lebih besar dari 500, maka yang diambil adalah 500.000. Kemudian tadi bayar sendiri apa? Iuran pensiun 50.000. Sehingga pengurangnya 550.000. Penghasilan neto per bulan berarti sebesar 9.950.000. Penghasilan neto setahun berarti kali dengan 12, 119,4 juta. Nah, di sini item yang membedakannya. Dia tadi bilang statusnya menikah tanpa anak, suami tidak bekerja. Berarti status kawinnya ya akan dihitungkan di PTKP, di pajak punyanya Tantri itu ya, WP sendiri dan status kawin. Maka total PTKP-nya 58,5 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 60,9 juta. Berarti PPh 21 terutang setahun, berarti lapisan pertama dulu 5% kali 50 juta, 2,5 juta, kemudian sisanya 10,9 kali dengan 15%, 1.635.000. Sehingga PPh pasal 21 setahun adalah 4.135.000. Nah, pertanyaannya kan adalah berapa PPh pasal 21 untuk bulan Juli. Berarti PPh 21 bulan Juli bagi dengan 12, 344,583. Contoh kasus karyawati yang kedua. Ika karyawati menikah 3 anak, suami PNS. Nah, ini yang membedakan dengan kasus sebelumnya bahwa suaminya bekerja PNS. Ya, sebulan dapat gaji pokok 5 juta, kemudian PT Sinar membayar iuran pensiun sebesar 60.000 dan Ika membayar sebesar 50.000 sebulan. PT Sinar membayar iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji dan Ika membayar 2% dari gaji. PT Sinar membayar premi CKK dan JK masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Bulan Juli juga Ika dapat uang lembur 2 juta. Hitunglah PPh pasal 21 bulan Juli 2019. Jadi komponennya ya, pengkomponen PB-nya tadi gaji pokok 5 juta, kemudian uang lemburnya 2 juta. Tadi ada membayar JKK ya, JKK dan JK 1% dari gaji pokok 50.000, kemudian 0,3% dari gaji pokok 15.000. Ya, sehingga penghasilan bruto per bulannya adalah 7.065.000. Ya, pengurangnya gimana? 5% dari PB 353.250
rupiah. Kemudian tadi yang dibayar sama Ika, apa aja yang dibayar sama Ika? Ika bayar iuran pensiun, ya, iuran pensiunnya berapa? 50.000 sebulan. Kemudian Ika juga membayar jaminan hari tua, itu ya, jaminan hari tua yang dibayar adalah 2% dari gaji, ya, yaitu 100.000. Sehingga total pengurangnya adalah 503.250 rupiah. Penghasilan neto per bulannya adalah penghitungannya penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang tadi 6.561.750 kali dengan 12 jadi penghasilan neto setahun, ya. Terus kemudian PTKP-nya gimana? PTKP-nya karena suaminya bekerja, otomatis status menikah dan anaknya dan tanggungannya itu akan menjadi PTKP-nya milik suami, ya. Jadi dia akan dihitungkan di pajaknya suami, ya. Sehingga Ika itu akan dianggap sebagai karyawati yang perlakuannya sama seperti WP single, ya. Jadi dia hanya akan mendapat PTKP untuk WP sendiri saja, ya. Karena tanggungan dan status menikah itu ikut di penghitungan pajak milik suami karena suaminya juga bekerja sebagai PNS, ya. Besarnya jadi PTKP yang boleh dikurangkan hanya sebesar 54 juta. Penghasilan kena pajak Ika 24,741 sekali dengan 5%, maka ini PPh-nya 1.237.50 rupiah. Kemudian PPh 21 per bulan atau bulan Juli, ya berarti dibagi dengan 12, hasilnya 103.88 rupiah. Bagaimana kalau menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap yang dapat gaji mingguan? Prinsipnya sama, hanya saja kalau di dalam pajak 1 bulan sama dengan 4 minggu, ya. Oka karyawan belum nikah, gajinya mingguan sebesar 2 juta. Nah, pertanyaannya, hitung PPh 21 untuk minggu pertama bulan Juli. Nah, berarti gaji pokoknya penghasilan brutonya per bulan tuh, ya, berarti 4 kali dengan 2 juta, 8 juta. Pengurangnya biaya jabatan 5% dari PB itu 400.000, sehingga penghasilan neto per bulan 7,6. Kali dengan 12 hasilnya penghasilan neto setahun 91,2. PTKP-nya karena belum nikah berarti dapat WP sendiri aja 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 37,2. Kemudian PPh-nya kali dengan 5% lapisan yang pertama 1.860.000. Nah, kemudian bagi dengan 12 itu penghasilan PPh 21 bulan Juli 2019 155.000. Kemudian pertanyaannya kan berapa PPh minggu pertama? Berarti bagi dengan 4, 155.000 bagi dengan 4 berarti 38.750. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau dia pegawai tetap gajinya harian? Nggak masalah, cara ngitungnya ya buat jadi bulanan dulu, ya. Jadi dalam pajak itu ya, 1 bulan pajak itu sama dengan 26 hari, ya. Indra, karyawan PT Star, menikah, 1 anak, gajinya hariannya 250.000 per hari. PT Star membayar premi JKK dan JK masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji sebulan, itu ya. PT Star membayar iuran JHT sebesar 3,7% dari gaji. Indra membayar iuran pensiun 35.000 dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji. Ini ya, setiap bulannya ini iuran-iurannya. Maka cara menghitunglah PPh 21 Indra setiap harinya. Maka hitung dulu gaji pokok, ya. 1 bulan sama dengan 26 hari, berarti 26 kali dengan 250.000 berarti 6,5 juta. Kemudian premi JKK-nya tadi 1%, ya, dibayar oleh pemberi kerja kan, 1% dari 6,5 juta, 65.000. JK-nya 0,3% dari gaji, yaitu 19.500. Jadi penghasilan bruto per bulan adalah 6.584.500. Terus kemudian pengurangnya, pertama adalah biaya jabatan 5% dari PP 329.225. Kemudian iuran pensiun, ini yang dibayar oleh Indra, ya. Iuran pensiun dia bayar 35.000. Kemudian iuran JHT dia bayar, ya,
2% dari gaji. 2% dari gaji berarti 2% dari 6,5 juta 130.000. Sehingga total pengurangnya 494.225. Ya, penghasilan neto per bulannya 6.584.500 kali dengan 12 jadi penghasilan neto setahun. Ya. Nah, terus kemudian PTKP-nya. PTKP-nya tadi statusnya apa? Menikah, tanggungannya 1. Berarti WP sendiri 54, status kawinnya 4,5, tanggungannya 1, 4,5. Sehingga PTKP-nya 63 juta. Ya. Jadi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, hasilnya penghasilan kena pajak 14.000. Ya. PPh pasal 21 terutangnya itu 16.014.000 kali dengan 5%, berarti 800.700. Nah, sehingga kalau PPh per sebulannya berarti bagi dengan 12, 66.725. Pertanyaannya kan berapa PPh 21 seharinya? Berarti bagi dengan tadi 1 bulan itu sama dengan 26 hari, berarti bagi dengan 26, 2.566 PPh seharinya. Kasus selanjutnya, bagaimana kalau dia pegawai tetap kemudian dapat uang rapel? Uang rapelnya dari apa? Dari kenaikan gaji. Ya. Ini sama dengan kasus yang ada di slide 9 tadi, yang tetap punya Henry, punya karyawan yang gaji bulanan pertama, kasus pertama. Ya. Jadi awalnya gajinya 5.750.000, bayar sendiri iuran pensiun 200. Sekarang per bulan Juni 2019 gaji Henry naik jadi 6,75 juta dan berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Hitunglah PPh 21 Henry atas uang rapel. Ya, jadi makanya sekarang hitung dulu gaji pokok 6,75 juta. Ya, jadi itu PB per bulannya. Terus pengurangnya apa? Biaya jabatan 5% kali dengan PB 337.500 rupiah. Kemudian tadi yang dibayar sendiri oleh Henry adalah iuran pensiun 200.000, sehingga pengurangnya adalah 537.500 rupiah. Ya, penghasilan neto per bulannya adalah 6.212.500 rupiah. Penghasilan neto setahun berarti kali 12, 74.550.000. Penghasilan kemudian PTKP-nya menikah belum punya anak berarti WP sendiri sama status kawin, sehingga total PTKP 58,5 juta. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, hasilnya penghasilan kena pajak 16.050.000. Sehingga PPh pasal 21 terutang setahun adalah kali dengan 5%, hasilnya 802.500 rupiah. Kemudian total PPh sebulannya berarti bagilah dengan 12. 802.500 bagi dengan 12 hasilnya 66.875. Ya. Nah, tadi pada kasus yang pertama gitu ya. Jadi seharusnya yang dibayar dari Januari sampai Mei 2019 seharusnya 66.875 kali dengan Januari ke Mei kan 5 bulan. Berarti 66.875 kali dengan 5, 334.875. Ya. Nah, tadi sudah dibayar berapa? Jadi dari Januari sampai Mei awalnya ya. Jadi awalnya itu jadi sudah dibayar setelah kali dengan 5 bulan 96.875. Ya. Sehingga PPh atas uang rapel berarti yang seharusnya terus kemudian dikurangi sama yang sudah dibayar. Jadi sekarang PPh atas uang rapelnya adalah 237.500. Oke, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kalau pegawai tetapnya dapat bonus? Cara ngitung PPh-nya. Diro karyawan single gajinya 5 juta. Maret 2019 Diro dapat bonus 8 juta. Tiap bulan Diro bayar iuran pensiun 80.000. Hitunglah PPh 21 Diro atas bonus. Nah, tahap pertama, langkah pertama itu hitung PPh 21 terus gaji dan bonus. Nah, gaji pokoknya dibuat setahun kan dulu, ya. Jadi 12 kali 5 juta, 60 juta. Bonusnya dapat 8 juta, sehingga penghasilan bruto per 1 tahun 68 juta. Pengurangnya gimana? 5% kali PB, ya.
Jadi 3,4 juta. Ingat tadi kalau misalnya PB-nya setahun berarti nanti biaya jabatannya juga pakai yang setahun. Tadi kalau setahun maksimalnya kan 6 juta. Nah, ini kan berarti ambil yang terendah 3,4 juta. Iuran pensiunnya juga disetahunkan. Gitu ya. Jadi kalau tadi gajinya udah setahun berarti iuran pensiunnya setahun. Berarti 80.000 kali dengan 12. Itu ya 960.000. Sehingga pengurangnya 4.360.000. Sehingga penghasilan neto setahunnya adalah 63.640.000. Gitu ya. Terus karena single berarti WP-nya sendiri 54 juta PTKP-nya. Penghasilan kena pajaknya penghasilan neto dikurangi PTKP 9.640.000 kali dengan 5% tarif pajaknya, yaitu PPh pasal 21-nya 482.000. Jadi 482.000 ini adalah total PPh 21 atas gaji dan bonus. Tahap yang kedua, menghitung PPh pasal 21 atas gajinya aja. Sehingga penghasilan bruto setahunnya itu hanya gaji berarti 60 juta saja. Pengurangnya biaya jabatan 5% kali PB, yaitu sebesar 3 juta. Iuran pensiun setahunnya sebesar 960.000, sehingga total pengurangnya 3.960.000. Penghasilan neto setahunnya adalah sebesar 56.040.000. PTKP-nya kan cuma single kan, sendiri, berarti hanya WP sendiri dikurangi 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 2.040.000. PPh 21 terutang setahun atas gaji berarti kali dengan 5% 102.000. Gitu ya. Nah, sehingga tahap 3 berapa ketika kita mau menjawab berapa sih PPh pasal 21 atas bonus, berarti hitung tadi PPh 21 atas gaji dan bonus 482.000. Ya. Terus kemudian PPh 21 atas gaji 102.000. Berarti PPh 21 atas bonusnya adalah sebesar 380.000. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau karyawannya terima gaji dalam mata uang asing? Pada prinsipnya sama, ya. Pada prinsip penghitungan pajaknya sama. Berarti apa? Gaji pokoknya itu harus kita konversi dulu dalam bentuk rupiah, ya. Contoh, Rina, karyawati, single, gaji sebulan 1.800 US dollar. Bulan Juli 2019 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, kurus 1 dolarnya 14.500 rupiah. Hitunglah PPh 21 bulan Juli 2019 atas gaji. Berarti gaji pokok nih. Jadi kalikan dulu gitu ya, penghasilan brutonya hanya gaji pokok kan. Berarti kalikan dulu 14.500 kali dengan 1.800 dolar tadi. Nah, itu sebesar 26.100.000 ya. Kemudian pengurangnya apa? Biaya jabatan maksimal. Ya, maksimal kalau per bulan tuh kan 500 ya. Nah, kemudian penghasilan neto per bulan berarti 25,6 juta. Penghasilan neto setahun berarti kali 12 tadi 25,6 jutanya, 307,2 juta. Nah, karena single berarti WP sendiri ya. Kemudian dikurangi dengan PTKP-nya 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya 253,2 juta. Nah, sekarang PPh 21 terutang setahun, lapisan pertama dulu 5% sampai dengan 50 juta, 2,5 juta. Kemudian lapisan kedua, call mentok gitu ya, 200 juta, 15%, yaitu 30 juta. Nah, kemudian sisanya kena lapisan ketiga, progresif yang ketiga, 25% kali dengan 3.200.000. Hasilnya 800.000. Sehingga total PPh 21 setahun adalah 33,3 juta. Kalau per bulan gimana? Bagilah dengan 12. Sehingga PPh 21 bulan Juli 2019 adalah 2.775.000. Ya. Kok banyak banget? Iyalah, karena hasil gajinya per bulannya 26,1 juta kok. Ya, makanya bayar pajaknya semakin besar. Sekian video tutorial kali ini, sampai ketemu di video tutorial PPh pasal 21 part 3 selanjutnya.